Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Nah, kali ini aku mau cerita horor tentang pribadi. Cerita horor tentang apa yang pernah aku alamin seperti itu. Semoga bisa menemani sahur kalian tentunya. Sudah ditutup jendelanya belum? Kalau lagi saat siap-siap untuk menjelang sahur, pintunya belakang ditutup, pintu depan ditutup, atau jendela bahkan gorden kalian ditutup yang berjendela kaca. Sudah ditutup belum? Nah, langsung saja kita mulai. Aku dulu pertama kali tinggal di Bali ya. Pertama kali tinggal di Bali itu aku pindahan dari Jakarta. Di Jakarta aku pindah ke Bali karena di Jakarta tuh crowded, macet. Terus aku mungkin gak kuat ya tinggal di Jakarta. Akhirnya aku pilih Bali. Nah, pilih Bali karena satu, wedding itu setiap aku pindah di Bali tentunya dengan beberapa alasan tentunya. Nah, pertama kali aku tinggal di Bali itu aku ngekos. Ngekos itu harganya zaman dulu itu sekitar 350.000, kamar mandi di dalam tapi kecil banget, terus kosong, tidak ada apa-apanya, cuma ada listrik sama kamar mandi aja. Dapurnya masaknya di teras depan kamar kos. Nah, dulu aku tinggal di Bali itu mulai dari nol ya, tetap dari nol. Itu mau beli kasur itu, alas tempat tidur itu harus nunggu gajian dulu. Nanti mau beli lemari itu nunggu gajian bulan depannya lagi. Pokoknya nyicil kayak gitu ya. Nah, dulu tuh aku pertama kali cuma beli tikar sama kasur lipat. Kasur lipat itu murah meriah zaman dulu ya. Kasur Palembang, kalian ingat nggak tahu kasur Palembang? Nah, aku dulu belinya itu. Terus sama lemari, gajian pertama itu lemari. Nah, lemari itu yang 2 pintu, yang 1 pintu gantung, 1 pintu ada raknya, sama ada kacanya separuh. Nah, itu buat nyisir. Nah, namanya wanita tetap harus sisiran. Nah, saat kejadian pertama kali aku dilihatin hantu di Bali itu di kos pertama itu, yaitu kos itu ada penghuninya ada 4 kamar. Nah, dari dulu aku ngekos sukanya yang kamarnya sedikit biar tidak terganggu ya sama penghuni-penghuni lainnya, dan aku juga tidak mengganggu penghuni lainnya seperti itu. Nah, ternyata kos 4 kamar kos ini penuh semua ya, dan sama aku gitu. Pas aku pulang kerja jam setengah 10 malam, aku dapet shift malam ya, shift sore sampai malam. Pulang kerja pas malam Jumat Kliwon, aku namanya kecapean, nginjek canang yang baru disembayangin, yang dupanya masih nyala. Terus ada rokok 1 batangnya. Rokok waktu itu rokok apa ya, di Bali itu tidak ada rokok jeruk, itu tidak ada ya. Kalau di Jawa rokok jeruk ada. Kalau di Bali pakainya tuh rokok 76 sama kretek, atau rokok-rokok yang khusus memang untuk sembahyang gitu. Ada tembakonya tapi khusus sembahyang. Nah, di situ aku nggak sengaja nginjek karena aku buru-buru masuk, kecapean. Aku masuk kamar, lalu aku mandi ya, buru-buru mandi, ganti baju, terus aku rebahan ke tempat tidur ya. Tempat tidurnya kasur Palembang. Nah, saat itu aku udah mandi, udah capek, terus ngantuk juga kan. Nah, biasanya kalau kita kerja itu biasanya makan malamnya itu di tempat kerja bareng teman-teman seperti itu. Jadi enggak yang pulang ke kos terus baru makan, itu enggak. Jadi makannya di tempat kerja bareng teman-teman rame-rame seperti itu. Nah, aku udah ketiduran karena pules, kecapean, ketiduran. Jam setengah 12 lewat ya, setengah 12 malam lewat itu aku kebangun. Karena aku dengerin apa? Nah, tepat jam 12 malam kurang 5 menit aku terbangun karena aku dengar orang mandi. Aku pikir sebelah baru pulang kerja terus baru mandi kemalaman gitu ya. Kok malam-malam mandi? Terus ternyata enggak, bukan sebelah. Terus lagi sebelah kamar yang sebelah kananku itu ternyata enggak. Nah, posisi aku tidur itu kepalanya aku di dekat pintu, kakinya menghadap ke kamar mandi dalam kosku ya, kamar mandi. Nah, sebelah kananku itu, ujung kaki sebelah kanan itu lemari. Seperti itu sudut pandangannya ya. Jadi kepalaku di sebelah pintu masuk. Nah, dan aku lesehan tidur ya pakai kasur Palembang itu, kok dingin, kayak AC dinyalain gitu, dingin banget masuk dari pintu itu. Itu pas aku masih tidur ya, kerasanya seperti itu. Terus ada orang mandi, aku kebangun. Itu
kamarnya itu dingin banget. Nah aku lihat kaca tempat lemariku itu ya, lihat dari pantulan kaca itu dapat pantulan ke dapur gitu. Dapur lampu kamar mandinya nyala. Padahal aku sebelum tidur itu udah matiin semua lampu. Setelah itu aku berpikiran siapa yang nyalain lampu. Nah habis itu aku langsung paksain untuk tidur lagi supaya tidak berpikiran yang aneh-aneh. Namun saat aku tutup muka aku dengan selimut, tiba-tiba angin tuh terhembus lagi dingin dari arah dapur, dari arah kamar mandiku ya. Nah aku penasaran karena seperti ada orang berdiri di ujung kaki sebelah kanan gitu. Aku akhirnya buka selimut, lihat pantulan kaca lagi, kamar mandi masih nyala. Tetapi apa yang aku lihat di pantulan kaca, seorang kakek-kakek yang sudah tua, udah sepuh, udah kurus banget, udah peot banget, rambutnya yang putih sudah jarang-jarang. Nah aku di situ di pantulan kaca itu aku lihat kakek tersebut sisiran. Dan untungnya kakek itu nggak ngeliatin aku, kakeknya itu ngeliatin bayangannya dia sendiri sisiran gini. Yang disisirin rambutnya jarang-jarang, sisiran gini dari ujung kaki sampai ujung kepalaku tuh langsung kering gitu, kayak kaku, kayak gimana ya, kayak kesetrum itu. Pernah kesetrum nggak kalian? Nah kayak kesetrum itu udah aku diem gini kan, aku baca surat. Waktu itu aku baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Itu masih aku lihat ngelirik di kaca, pantulan kaca itu masih yang sisiran dia. Jadi pantulan raut kakek itu sisiran dengan bahagia ya, bahagia atau iya, matanya tuh belok karena kurus ya, namanya kakek-kakek, rambutnya jarang nanti. Itu dia senyum melihat mukanya dia sendiri. Jadi dia nggak di dalam kaca, di pantulan kaca itu tidak lihat aku. Untungnya tidak lihat aku, dia lihat dia sendiri sambil fokus kayak gini, sisiran kayak gini. Nah seperti itu. Dari situ aku udah baca Bismillah, Bismillah. Lama-lama itu hilang. Sebelum pantulan kaca itu bayangan sosok kakek-kakek sisiran itu hilang, aku udah ketiduran dulu karena aku udah ketakutan, aku nggak berani teriak dan nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak gitu. Terus aku ketiduran, pas lewat jam 1 lewat itu aku kebangun lagi, lampu kamar mandiku sudah mati dan aman-aman saja. Dan aku saat itu aku cerita sama teman-teman kerjaku, itu dibilang katanya mimpi, padahal itu fakta sekali, nyata sekali di depan mata. Dan yang bikin aku yakin lagi pas paginya itu aku nemuin sisir di situ yang bukan milik aku. Nah dari situ aku rasa penasaran. Aku dulu tuh orangnya penasarannya tinggi, dari kecil aku penasarannya tinggi sekali. Aku penasaranku tinggi. Akhirnya aku cari tahu sama yang punya kos siapa. Karena di situ lewat perantara dari temanku, aku bayar kosnya titip lewat temanku. Ternyata yang punya kos itu seorang mbak-mbak orang Bali, nggak ada suaminya, dia hidup sendiri sama satu anak ya. Dan dia cerita, dia itu dulu itu tanah lahan punya peka, sama peka nggak boleh dijual seperti itu. Sama peka itu kakek ya, sama kakek itu nggak boleh dijual. Tapi aku dulu butuh uang mbak, kakek berpesan jangan dijual, kakek udah meninggal, udah berpesan jangan dijual, tapi aku lagi butuh uang, aku jual. Dibangun kos-kosan sama pembelinya. Makanya ini bukan punya aku tapi aku tetap sembahyang karena merasa bersalah sama kakekku, katanya seperti itu. Jadi selama ini yang ngeliatin aku itu, datangin aku itu adalah kakek pemilik tanah tersebut. Dari situ aku kayak ngeri gitu ya. Terus nggak bisa diusir juga, sepertinya kayak disembayangin, terus tiap dihargain, dikasih makan gitu kan. Bukan dikasih makan ya kalau orang Bali, tapi ya dihargain saja ini biar nggak ganggu gitu kan. Nah tapi kan tetap bukannya diusir, tapi aku tetap digangguin lagi kan, ngeri juga ya. Akhirnya aku pindah kos. Nah pindah kos itu agak jauhan lagi. Nah kosnya itu jadi, tahu nggak, jadi satu kos sama penjual gerobak bakso, pedagang cilok, pedagang siomay. Itu kos-kosannya Mbak Siska dulu, campur kayak gitu kan. Itu pertama kali di Bali. Nah yang kedua itu kosnya sama, kamar mandi dalam, terasnya agak lebih luas lagi. Nah depan kamarnya Mbak Siska itu depannya persis itu tempat sanggah itu kalau orang Bali buat sembahyang itu. Nah aku nggak tahu aturan di Bali seperti apa, itu pertama kali aku tinggal di Bali ya, baru-barunya tinggal di Bali itu. Aku nggak tahu sanggah itu kita peraturannya, kalau ada sanggah itu gimana itu aku nggak tahu peraturannya. Aku nggak berteman sama orang Bali, jadi nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu juga gitu. Nah aku ngekos, setiap aku kalau ngepel bersih-bersih itu aku rajin ya. Dulu aku belum punya piaraan anjing apa kucing, itu nggak punya ya.
dulu aku hidup sendiri, terus aku orangnya kebersihanku selalu kujaga gitu. Jadi aku kalau pagi harus ngepel, kalau nanti baru mandi kerja gitu kan, kamar ditinggal udah bersih, terus pulang kerja udah kamar masih bersih gitu. Itu kalau udah kena debu, namanya kos-kosan biasa, debunya tuh lewat dari bawah pintu itu, kadang aku ngepel, nyapu, ngepel lagi, baru mandi, baru rebahan seperti itu. Nah pas aku pulang kerja malam-malam aku ngepel. Aku tuh kalau dulu sukanya pakai daster, nggak suka pakai BH, pakai daster los tanpa BH gitu. Nah aku tuh ngepel tuh dari bagian kamar mandi, depan pintu kamar mandi, ngepel tak pakai tangan. Terus ada dapurnya, waktu itu kosnya aku dapur-dapur udah tak bersihin, terus ngepelnya itu dari dalam dulu. Aku nungging itu loh, nungging pantatnya arah ke pintu, mundur keluar, mundur pelan-pelan. Jadi aku ngepelnya, kalian tahu nggak sih posisi yang ngepel? Jadi aku ngepelnya gini loh, bungkuk gini tapi aku mundur gini. Nah mundur kayak gitu, tapi merangkak ya. Nah aku tuh ngepel, aku tuh nggak sadar aku pakai daster yang pendek. Nah waktu itu aku mundur-mundur keluar pintu, pas dari keluar pintu itu aku juga masih mundur ngepelnya gitu loh. Biasanya aku kalau ngepel udah sampai depan pintu baru aku menghadap ke depan, baru tak bersihin gitu ya. Tapi aku nggak sengaja dan aku nggak tahu juga, aku ngepelnya mundur gitu loh. Mundur sampai ke teras depan itu masih mundur juga ngepel dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Ternyata aku nunggingin sanggah atau pura rumah yang ada di rumah kos-kosan itu ya. Sanggah itu ada penunggu karangnya, jadi aku nunggingin itu dan celana dalamku kelihatan gitu loh. Sering aku seperti itu. Dari situ ternyata yang penunggu karangnya itu marah. Penunggu karang itu sosoknya tuh kayak tinggi besar, kayak kalau orang Jawa kayak gendruwo gitu ya, tapi kalau di Bali bukan, namanya bukan gendruwo tapi penunggu karang gitu. Sosok untuk jaga pekarangan kayak gitu. Nah aku didatengin malam-malam, bukan malam Jumat, tapi kejadiannya malam Selasa Kliwon. Aku tidur, kebetulan di situ kosnya 4 kamar juga. Yang paling pojok itu kamar bapak-bapak sama istrinya sama anak kecil. Yang kamar nomor 2 suami istri tapi belum punya anak. Yang kamar nomor 3 itu aku lupa ya. Oh ya, anak karyawan bakwan Surabaya. Karyawan bakwan Surabaya itu ada berempat, berlima. Terus yang keempat itu kamar aku. Nah gitu. Iya aku ingat, jadi ke kamar sebelahku itu kamar mesnya pegawainya bakwan Surabaya Tengku Umar. Nah kamar yang nomor 4 baru kamarku. Nah aku tidur, tiba-tiba tuh ada suara orang rokok Lembak Menyan. Rokok Lembak Menyan tahu nggak? Rokok zaman dulu yang dari klebat jagung, isinya ada menyannya, ada tembakonya itu, jadi bau menyannya tuh kerasa gitu loh. Ada suara orang rokok di depan kamarku tuh gini, pletek 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 pletek. Jadi rokok pas disedot itu gini, pletek gitu. Itu kayak rokok zaman dulu Lembak Menyan. Terus aroma menyannya sama tembakau itu semua itu wangi kemana-mana, kretek gitu. Aku penasaran yang rokok siapa, kok rokoknya Kelambak Menyan gitu kan. Aku kan rasanya penasaranku tinggi banget. Aku intip kordennya, aku buka jendela, ada sosok cowok tinggi besar duduk di depan kamarku menghadap ke sanggah, jadi membelakangi kamarku. Jadi aku lihat punggungnya saja, oh ada bapaknya Okan. Waktu itu kan yang kamar kosong kan bapak-bapak punya anak kecil namanya Okan. Jadi aku nggak kepikiran kalau itu bapak, bukan bapaknya Okan seperti itu. Nah aku tidur lagi, matiin lampu, tutup korden, aku tidur. Seselang berapa detik, sosok besar tinggi itu langsung datang di sebelah tempat aku tidur. Posisinya tepat di bahuku, jadi aku tidur gini, dia duduk di sini. Nah, dan suara aroma menyan dan suara kretek-kreteknya ada di dalam kamar. Wih, rasa penasaranku tinggi. Aku mau buka selimut itu nggak bisa, akhirnya kakiku tuh tarik gini, kakiku kan gini ya tidurnya posisi ya, kakiku tak buat gini mancal selimut biar muka aku tuh selimutnya buka sendiri gini. Apa yang terjadi? Di sebelahku itu sosok cowok besar yang duduk di depan kamar terasku itu di sebelahku dan merokok. Itu aku mau bangun nggak bisa, jadi dia kayak megangin aku kayak orang tindian itu, tapi bukan tindian ya, kayak aku ditekan gitu. Aku nggak bisa teriak, nggak bisa gerak, tapi aku udah bisa ngelirik gini ya. Aku bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah gitu kan, pakai bahasa Jawa. Waktu itu aku sembahyangnya langsung tiba-tiba aku bisa gerak. Aku langsung loncat, nyalain lampu, jebret gitu. Pas nyalain lampu, sosok besar itu sudah nggak ada di sebelahku, sudah nggak ada.
tapi aku langsung lihat lampu itu kemepul, asap rokok tuh masih terbang seret gitu. Kalau kalian habis rokok malam-malam terus nyalain lampu, nah asap rokoknya itu ngelintarin lampu kayak gitu. Jadi asap rokoknya itu masih di dalam kamar tuh ada, dan baunya tuh kelembak menyan. Zaman dulu kelembak menyan ya. Kalau di Bali apa namanya itu nggak tahu. Kalau di tempat kalian juga apa namanya nggak tahu, kelembak jagung ya. Kalau di tempatku kelembak menyan itu langsung baunya hilang gitu. Yang ketiga kali aku didatengin, dan aku udah didatengin 2 kali, aku masih nggak sadar kalau aku ternyata itu salah gitu kan, punya kesalahan gitu, karena di Bali tentunya punya adat istiadat, punya tata cara yang harus kita hargai. Jadi yang ketiga aku didatengin lagi dalam posisi kakiku didudukin kayak orang tindian, bener kayak orang tindian, tinggi besar didudukin. Dan aku tahu itu sosok besar yang pernah datang di teras, pernah datengin aku di sebelah kamar, dan baunya rokok menyan lagi. Dah aku baca bismillah nggak kuat, itu tuh aku kakiku tuh semakin tergeser ke mesin, kayak ditarik itu, kayak mau dibawa pergi gitu, ditarik. Jadi ini kakiku ditarik ke turun gitu ya. Itu aku udah pikirannya tuh udah ketakutan, dan mataku tuh melotot lihat jelas mukanya penunggu karang itu. Kalian pengen tahu nggak? Besar, alisnya itu tebel, kumisnya juga tebel, brewoknya tebel. Gimana ya cara bayanginnya ya Kak, biar kalian bisa bayangin tuh. Ya memang aku lihat seperti itu, tebel banget, mukanya tebel, penuh, gelap. Raut muka itu berubah-berubah, dia kadang cerah, kadang gelap, kadang cerah. Itu penunggu karang. Jadi penunggu karang tuh mukanya, kalau baca kan kulitnya tan kayak gini ya, warna kulitnya jelas kayak gini dari awal video sampai akhir video, warna kulitnya kayak gini. Nah kalau kalian lihat penunggu karang itu mukanya bisa berubah-berubah, walaupun ada alisnya tebal, kumis tebal, jenggot tebal, tapi aura penunggu karang itu beda, bisa gelap, tiba-tiba cerah, bisa-bisa kayak ganteng, kayak apa. Nah itu namanya penunggu karang, seperti itu. Kakiku diseret-seret, aku akhirnya beranikan diri baca bismillah, baca Al-Fatihah juga, akhirnya hilang. Nah aku bilang ke Pak Kos, pertama aku bilang ke tetanggaku sebelah itu, aku 3 kali lu didatengin apa, nggak tahu tinggi besar gitu, tinggi besar ya Mbak Iya. Ya, terus aku yang itu bilang ke ibu kosnya datengin aku, mbaknya didatengin orang tinggi besar yang, oh ya mbaknya kan kalau ngepel kan suka pakai daster, suka nungging mundur ngadap ke sangga. Nah nggak sengaja mantapin sangga, yang jaga ini, yang nunggu ini nggak suka gitu, makanya didatengin, jangan kayak gitu lagi, seperti itu. Akhirnya sama Pak Kosnya disembayangin, malamnya aku tidur nyenyak sampai aku beberapa bulan tinggal di situ masih nyaman dan nggak didatengin lagi. Jadi udah dimintain maaf. Terus aku kalau kerja suruh bawa permen, suruh taruh di depan kamar. Jadi kalau pulang kerja aku bawa permen taruh di depan kamar. Entah itu permen dari siapa aja, yang penting aku bawa permen taruh di depan kamar buat penunggu karangnya, seperti itu. Nah itulah kisahku selama aku pertama kali tinggal di Bali, dan masih banyak cerita lagi yang aku tinggal di Bali, didatengin sosok-sosok makhluk sakral. Itu banyak banget kisah aku tinggal di Bali, karena aku lama banget ya tinggal di Bali, seperti itu. Jadi itu hanya sebagian saja awal mula aku tinggal di Bali, sebelum aku tahu ada istiadat Bali itu seperti apa. Nah kalian sudah panasin kompor, sudah panasin sayur, sudah panasin nasi. Selamat sahur buat kalian semua, semoga video ini menghibur kalian semua. Jangan lupa tutup pintunya. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis. So